Episode 4. Di jejak pohon berbisik. Koko dan kelinci kecil melangkah semakin dalam ke dalam hutan, mengikuti jejak yang diberitahu oleh burung hantu. Suasana di sekitar mereka mulai berubah. Hutan yang sebelumnya penuh dengan cahaya matahari kini terasa lebih gelap, dan suara dedaunan bergesekan dengan angin semakin menggema di telinga mereka. Koko merasa seakan-akan pepohonan mengawasi setiap gerakan mereka. "Apa kau merasa aneh, kelinci kecil?" tanya Koko. Kelinci melompat mendekati Koko, mengangguk dengan telinga tegak, menandakan bahwa ia juga merasakan sesuatu yang aneh. Meskipun begitu, Koko tetap melanjutkan perjalanannya. Semangatnya untuk menemukan pohon berbisik dan batu sihir yang hilang mengalahkan rasa takut yang perlahan muncul. Sementara mereka berjalan, Koko tiba-tiba mendengar suara samar yang tak biasa. Seperti bisikan, tapi bukan dari angin atau dedaunan. Suara itu seolah memanggil mereka. "Kesini, lebih dekat." Koko berhenti sejenak, menajamkan pendengarannya. "Apa itu suara pohon berbisik?" gumamnya, penasaran. Dengan ragu-ragu, Koko mengikuti arah suara itu, sementara kelinci kecil tetap waspada di belakangnya. Semakin mereka mendekat, semakin jelas suara itu terdengar. Hingga akhirnya mereka tiba di sebuah area yang berbeda dari bagian hutan lainnya. Pepohonan di sini tampak lebih tua, lebih besar, dan udara di sekitarnya terasa lebih berat. Di tengah area tersebut berdirilah sebuah pohon yang sangat besar, jauh lebih besar dari pohon-pohon lainnya. Kulit kayunya kasar dan tampak sangat tua, dengan akar yang menjalar ke seluruh penjuru tanah. Di dahan-dahannya yang tinggi, burung-burung kecil tampak hinggap, tetapi mereka diam, seakan menghormati keberadaan pohon tua itu. "Ini dia." Pohon berbisik, Koko bergumam dengan kagum. Mereka mendekati pohon itu, dan Koko mendengar suara bisikan lagi. Kali ini lebih jelas. Kau datang untuk mendengarku." Koko berdiri di depan pohon besar itu dan berkata dengan penuh hormat, "Ya, aku datang untuk mencari petunjuk. Aku ingin menemukan batu sihir yang hilang, untuk menenangkan penjaga hutan." Pohon itu bergemuruh pelan, seolah berpikir. Cabang-cabangnya bergetar sedikit, dan suara bisikan kembali terdengar, namun kali ini lebih mendalam. Batu itu dicuri oleh makhluk gelap, ia tersembunyi jauh di tempat yang tidak banyak diketahui. Koko menatap pohon itu dengan mata penuh harap. "Tolong, beri aku petunjuk. Di mana aku bisa menemukannya?" Pohon berbisik itu bergoyang pelan, dan dari salah satu celah di batangnya, sebuah daun kuno jatuh ke tanah di depan Koko. Daun itu berbeda dari daun-daun lain. Ia tampak berkilauan dengan cahaya lembut dan memiliki simbol-simbol misterius yang terukir di permukaannya. "Daun ini akan menuntunmu ke tempat batu itu disembunyikan." Suara pohon berbisik terdengar penuh misteri. "Namun, berhati-hatilah, tempat itu dijaga oleh makhluk yang tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah." Koko memungut daun itu dengan hati-hati. "Aku akan melakukannya. Aku akan menemukan batu itu dan mengembalikan kedamaian hutan ini." "Perjalananmu masih panjang, anjing kecil. Ingatlah, bukan hanya kekuatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas ini, tetapi juga kebijaksanaan," ujar pohon berbisik sebelum suaranya mereda, dan hutan kembali sunyi. Koko menyimpan daun ajaib itu di antara bulunya, merasa lebih yakin dari sebelumnya. Ia menatap kelinci kecil yang mengangguk penuh semangat, seakan berkata, "Ayo, kita lanjutkan." Mereka pun mulai berjalan kembali, kali ini dengan petunjuk yang jelas di tangan. Daun ajaib itu bersinar samar, menunjukkan jalan melalui hutan yang semakin gelap. Namun,
Koko tahu bahwa tantangan baru sudah menanti di depan mereka. Setelah berjalan beberapa saat, tiba-tiba mereka mendengar suara langkah kaki berat yang mendekat. Koko dan kelinci segera berhenti dan bersembunyi di balik semak-semak. Dari balik pepohonan, muncul makhluk besar berwarna hitam dengan mata merah menyala. Makhluk itu berjalan lambat, mengendus-endus tanah seakan mencari sesuatu. Koko menahan napas. Itu pasti penjaga yang disebut pohon berbisik, pikirnya. Makhluk itu terlihat seperti campuran antara serigala besar dan beruang, dengan tubuh yang kekar dan cakar yang tajam. Ia bergerak dengan perlahan, memeriksa sekeliling dengan teliti. Koko dan kelinci harus tetap tersembunyi, karena makhluk itu terlihat sangat kuat dan berbahaya. Namun, tiba-tiba kelinci kecil bersin karena debu di sekitarnya, dan suara bersinnya terdengar cukup keras. Makhluk itu langsung menoleh ke arah mereka dan menggeram. Oh tidak! Koko berbisik panik. Makhluk besar itu mulai mendekati mereka. Cakar-cakarnya siap menyerang. Koko harus berpikir cepat. Dengan penuh keberanian, ia keluar dari semak-semak dan berlari ke arah lain, berusaha menarik perhatian makhluk itu agar menjauh dari kelinci kecil. "Hei, aku di sini!" teriak Koko sambil berlari secepat mungkin. Makhluk itu langsung mengejar Koko, meninggalkan kelinci kecil yang bersembunyi dengan aman. Koko berlari sekuat tenaga, melompati akar-akar besar dan melintasi jalan-jalan setapak yang sempit. Ia tahu ia harus pintar untuk menghindari makhluk itu. Setelah berlari cukup jauh, Koko melihat sebuah pohon yang sangat besar dengan lubang di batangnya. Ia segera berlari ke dalam lubang itu dan bersembunyi di dalamnya. Makhluk besar itu terus mencari, mengendus-endus di sekitar pohon, namun akhirnya menyerah dan pergi. Koko menghela napas lega. Ia keluar dari persembunyiannya dan segera kembali ke tempat kelinci kecil menunggu. Kelinci itu tampak sangat khawatir, tetapi begitu melihat Koko kembali dengan selamat, ia melompat kegirangan. "Kita berhasil. Ayo, kita lanjutkan perjalanan," kata Koko dengan semangat yang kembali membara. Mereka pun melanjutkan perjalanan, dengan tekad yang semakin kuat untuk menemukan batu sihir dan menyelamatkan hutan. Terus ikuti kisah mereka di bagian selanjutnya.